Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja, yaitu bab 10 dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apa itu kepuasan? Kepuasan merupakan derajat suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu pekerjaan. Jadi yang disebut ini adalah derajat suka atau tidak suka terhadap pekerjaan. Itulah adalah kepuasan. Nah, derajat suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaan. Nah, menurut Herzberg menyatakan bahwa motivasi itu bisa berdampak kepada kepuasan. Jadi kalau misalnya motivasinya tinggi, maka dia akan kepuasannya berpengaruh terhadap kepuasannya juga tinggi. Nah, itu menurut teori Herzberg. Kemarin kita sudah membahas mengenai teori motivasi, di mana di situ ada teori dua faktor yang kebutuhan yang ketika dipenuhi bisa mengarah kepada kepuasan kerja, bisa memotivasi sebagai faktor motivator dan mengarah kepada kepuasan kerja, yaitu kebutuhan pada tingkat 4 sama tingkat 5 aktualisasi diri pada Maslow ya. Kemudian untuk menurut Porter Lower dan Lower itu, kalau motivasi itu bisa mempengaruhi kinerja. Jadi kalau orang termotivasi tinggi, maka otomatis bekerjanya akan bagus. Dia bisa mencapai targetnya juga oke, sehingga kinerja individu juga akan bagus. Nah, harapannya ketika seseorang memiliki kinerja yang tinggi, maka diharapkan dia akan memperoleh imbalan yang adil. Ya kan? Imbalan yang adil di sini bisa berbentuk gaji, bisa berbentuk bonus dan sebagainya. Nah, imbalan yang adil yang dirasa adil oleh karyawan akan berdampak kepada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja di sini bisa mempengaruhi motivasi. Jadi orang yang puas akan termotivasi tinggi. Orang yang puas maka dia akan termotivasi. Sebaliknya, orang yang termotivasi maka akan puas. Jadi ini adalah hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik. Imbalan yang adil selain berdampak juga kepada kepuasan, artinya ketika seseorang diberi imbalan yang dirasa adil oleh dia akan puas. Selain itu dia juga akan berdampak kepada motivasi, dia akan lebih termotivasi untuk bekerja. Nah, itu menurut Porter dan Lower. Kemudian kita membahas tentang teori kepuasan. Teori kepuasan di sini ada 3, yaitu teori kepuasan teori pertentangan, di mana seseorang itu akan cenderung untuk membandingkan apa yang diterima dengan apa yang diinginkan. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang diterima, kalau misalnya sama atau bahkan melebihi dengan apa yang diinginkan, maka dia akan cenderung merasa puas. Jadi dikatakan bahwa puas atau tidak puas itu merupakan suatu persepsi, di mana merupakan yang didapatkan dari kesesuaian antara keinginan dan hasil yang diterima. Misalkan Anda keinginan bahwa Anda akan digaji dengan 1 juta misalkan, tetapi Anda terima 1,5 juta, maka akan ada kepuasan. Anda menerima 1 juta, maka akan ada kepuasan di situ. Sebaliknya, jika apa yang diinginkan 1 juta kemudian yang Anda terima adalah 800, maka di situ tidak puas. Anda tidak puas di sana karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian teori kepuasan bidang. Porter dan Lower berkaitan erat dengan teori keadilan dari Adam. Bidang di sini persepsi apa yang harus diterima dengan apa yang aktual diterima. Jadi kalau di sana itu kan apa yang diinginkan dengan apa yang diterima. Jadi saya ingin mendapatkan 1 juta kalau di teori pertentangan. Tapi kalau teori kepuasan bidang, harusnya sesuai dengan kesepakatan saya mendapat 1 juta, tetapi aktualnya saya mendapat 800. Nah, jadi kalau ini apa yang diinginkan, kalau ini yang harus diterima. Nah, oke. Jadi persepsi masukan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi misalnya ada aturan bahwa Anda akan digaji setiap bulannya 1 juta.
berdasarkan ciri pekerjaan, sehingga dia akan mempersepsikan apa yang sudah harus diterima dia dengan apa yang realitanya diterima, begitu ya. Seharusnya dia dapat 1 juta, maka kemudian sesuai slip gaji, aturan saya dapat 1 juta, tapi realnya saya dapat 1,5 juta, maka di situ ada kepuasan. Baik, teori pertentangan dari teori proses daripada pertentangan. Nah, di sini menurut teori ini seseorang yang tidak puas di situ akan meluapkan emosi. Orang yang tidak puas itu kan pasti mangkel ya, atau tidak suka gitu ya, emosi. Namun dikatakan seseorang itu akan berusaha untuk mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia dongkol gitu ya, dia marah dengan sesuatu, maka seseorang itu akan lambat laun, dia akan dalam waktu yang lama dia akan berusaha untuk mengurangi tingkat emosinya. Nah, karena apa? Dia semakin lama semakin paham kalau saya emosi terlalu ekstrim terus menerus itu tidak akan berdampak kepada kebaikan pada diri. Contohnya misalkan Anda tidak puas terhadap sesuatu, Anda dongkol. Mungkin 1, 2, 3 hari Anda dongkol, tapi lama kelamaan Anda akan berusaha untuk menetralisir apa yang Anda rasakan. Karena apa? Anda seiring waktu Anda akan menyadari bahwa ketika Anda jengkel terus menerus itu tidak baik bagi diri Anda. Nah, sehingga seseorang menurut teori proses pertentangan di sini akan berusaha mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Baik, kemudian apa sih faktor-faktor yang menentukan kepuasan? Macam-macam faktor yang menentukan kepuasan adalah ciri intrinsik pekerjaan. Dari ciri pekerjaan itu sendiri, kemudian gaji yang dirasa adil dan penyelia, serta rekan sejawat yang menunjang dan juga kondisi kerja yang menunjang. Baik, saya bahas tentang faktor yang menentukan kepuasan dulu. Jadi macam-macam faktor yang menentukan kepuasan. Yang pertama adalah ciri intrinsik pekerjaan. Pekerjaan yang beragam keterampilan. Jadi beragam keterampilan maksudnya dibutuhkan keterampilan yang beragam dalam suatu pekerjaan tertentu itu akan menurunkan atau mengurangi tingkat bosan. Contohnya misalkan Anda pekerjaannya hanya nutup botol dari 7 to 7 atau dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam begitu, dan itu sudah Anda lakukan 1 tahun, maka cenderungan Anda akan bosan karena keterampilan yang dibutuhkan ada kecepatan tangan dalam memutar botol. Berbeda ketika Anda itu memberikan pekerjaan kepada karyawan Anda yang membutuhkan keterampilan yang banyak, maka dia akan cenderung untuk tidak bosan. Karena di situ misalkan seorang analis, dia harus menganalisa sesuatu, kemudian dia harus mencoba lihat data, cross check juga data, ketelitian di sana juga dibutuhkan. Kemudian ketepatan dalam mengambil membuat laporan, ketepatan dalam menjelaskan apa itu kan keterampilannya banyak. Nah, sehingga dia akan mengurangi tingkat kebosanan. Kemudian identitas tugas. Jika bagian tugas yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tugas yang bagian yang kecil dari tugas yang besar, maka tidak puas. Sebaliknya, jika pekerjaan yang dilakukannya itu merupakan bagian yang penting dari suatu pekerjaan, maka dia akan puas. Contohnya misalnya kita membuat kursi misalkan. Nah, pekerjaan kita ternyata hanya pasang 1 baut aja. Nah, padahal kursi itu speknya kan banyak, harus buat sandaran, menghaluskan dan sebagainya. Maka ketika kursi itu jadi, maka tingkat kepuasan itu kita berbeda. Ketika kita membuat, dia juga buat sandaran, dia juga buat tempat duduknya, dia juga buat kursinya, halusnya, mempernisnya dan sebagainya sampai pada finishing supaya good looking seperti itu, mendesain dan sebagainya. Nah, itu kepuasannya akan berbeda ketika Anda itu pekerjaannya hanya memasang 1 paku atau 1 baut di kursi. Nah, itu nggih. Kemudian tugas yang penting. Nah, tugas yang penting dirasa penting, sama ya, hampir sama. Jadi kalau semakin penting tugas Anda di dalam suatu pekerjaan itu ketika terselesaikan, maka Anda akan lebih puas dibandingkan dengan tugas Anda itu tidak terlalu penting. Begitu. Oke. Kemudian suatu pekerjaan yang memberikan otonomi atau kebebasan
dalam mengambil sebuah keputusan atau tidak bergantung, maka akan menimbulkan kepuasan. Sebaliknya, kemudian umpan balik, ketika suatu pekerjaan itu diberikan umpan balik, maka kita akan cenderung mendapatkan kepuasan. Misalkan Anda kuis, langsung diberikan umpan, kata di malam Anda belajar dan sebagainya, kemudian Anda kuis hari ini, kemudian Anda langsung mendapatkan hasil, maka cenderung akan mendapatkan kepuasan yang lebih daripada ketika Anda sudah belajar tadi malam itu sudah lama, kemudian hari ini kuis, kemudian nilainya itu diumumkannya 5 bulan lagi. Nah, itu akan kepuasannya berbeda. Oke. Gaji yang dirasa adil. Nah, faktor yang menentukan kepuasan yang kedua adalah gaji yang dirasa adil. Gaji, kepuasan merupakan faktor dari gaji yang diterima, terus kemudian ada gaji yang sesuai dengan harapan, terus bagaimana cara memberikan gaji itu. Jadi tidak hanya untuk orang puas, karyawan itu puas, itu tidak hanya jumlah gaji saja, tetapi jumlah gaji yang diterima. Anda menerima gaji aja, tidak, tetapi sesuai harapan nggak gajinya. Terus bagaimana cara gaji itu diberikan. Nah, gaji yang kurang akan berdampak pada tidak puas. Gaji yang baik akan berdampak pada tidak ada tidak puas atau kepuasan. Nah, ini akan berdampak kepada orang termotivasi atau tidak termotivasi. Itu menurut penelitian Hesberg. Jadi saya ulangi, kalau menurut Hesberg itu gaji yang kurang itu mengaruh pada tidak puas. Gaji yang tepat itu tidak ada tidak puas. Sehingga tapi sesuai dengan Hesberg menyatakan gaji itu tidak mengarah kepada motivasi. Jadi gaji itu bukan faktor motivator tetapi sebagai faktor Higgins. Gaji berdampak pada motivasi jika besar imbalan disesuaikan dengan tingkat prestasi. Jadi gaji itu menurut Hesberg kan memang gaji itu bukan faktor motivator, tetapi akan menjadi faktor motivator ketika besar gaji itu disesuaikan dengan tingkat prestasinya. Karena sekaligus memenuhi kebutuhan akan penghargaan dari karyawan yang merupakan salah satu faktor motivator menurut Hesberg, gitu ya. Jadi gaji itu tidak dapat memotivasi jika tidak didasarkan pada prestasi. Tetapi gaji yang berdasarkan pada prestasi maka akan dapat memotivasi seorang karyawan. Kemudian penyelia, hubungan dengan atasan yang baik itu juga berdampak kepada kepuasan. Jadi hubungan antara bawahan dan atasan itu akan juga berdampak kepada kepuasan. Kemudian faktor yang menentukan kepuasan lagi adalah hubungan rekan sejawat. Antar teman itu menyenangkan di dalam perusahaan maka akan berdampak kepada kepuasan, gitu ya. Kondisi kerja yang menunjang. Nah, kalau misalnya kondisi kerja yang memperhatikan prinsip ergonomi atau prinsip kerekayasaan, kita sudah bahas nih tentang perekayasaan itu ya, psikologi waktu di bab sebelumnya, akan memenuhi kebutuhan fisik sehingga berdampak kepada kepuasan. Kita memperhatikan tentang pencahayaan, kita memperhatikan tentang warna dinding yang membuat sebuah kondisi yang menyenangkan dan nyaman dalam bekerja itu juga berdampak kepada kepuasan kerja. Nah, dampak kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Prestasi kerja. Nah, orang yang puas maka berdampak juga pada prestasi kerjanya, ya. Prestasi kerja, gambaran ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik. Silakan buka kembali di teori motivasi untuk intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu ganjaran yang dipersepsikan adil maka akan berdampak kepada kepuasan. Kemudian ketidakhadiran. Orang yang tidak puas, ketidakpuasan itu akan berdampak berujung pada ketidakhadiran. Kalau tadi kan orang yang tidak puas biasanya akan prestasi kerjanya juga akan turun, begitu ya. Ketidakhadiran juga iya. Namun dikatakan
Ketidakhadiran itu merupakan sifat yang spontan. Orang yang tidak hadir bekerja itu bisa jadi karena dia memang ada motivasi untuk hadir, keinginan ada, tetapi nggak mampu karena dia sakit. Sehingga dikatakan kalau kehadiran itu kurang mencerminkan ketidakpuasan. Namun dikatakan kalau keluar dari pekerjaan itu besar kemungkinan karena ketidakpuasan. Besar kemungkinan ya. Nah, tingkat kepuasan seseorang, misalnya pemikiran meninggalkan suatu pekerjaan, maka kemungkinan dia akan benar-benar meninggalkan suatu pekerjaan. Dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ketidakhadiran itu kita harus mengkritisi lagi. Kalau ketidakhadiran itu berdampak, orang yang misalnya puas maka akan menurunkan ketidakhadiran. Itu harus diteliti lagi, ditelaah lagi. Kenapa? Karena ketidakhadiran merupakan suatu sifat yang spontan sehingga kurang mencerminkan ketidakpuasan. Yang tepat adalah kalau keluar dari pekerjaan besar kemungkinan ketidakpuasan. Nah, begitu ya. Jadi kalau dampak kepuasan terhadap ketidakhadiran itu perlu dicermati lagi. Silakan dilakukan penelitian karena ilmu sosial itu ilmu yang welcome, yang selalu berkembang searah dengan perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan penelitian secara terus-menerus agar melihat kesesuaian dengan kondisi saat ini. Baik, kemudian cara mengungkapkan orang ketidakpuasan. Orang kalau misalnya tidak puas, itu cara mengungkapkannya itu ada yang aktif, ada yang pasif, bersifat destruktif, membangun atau konstruktif. Jadi, kalau misalnya seseorang itu bersifat cara mengungkapkan kepuasan biasanya ada yang menyuarakan dulu. Memberikan masukan kepada atasan, itu merupakan aktif kan, dia mengeluarkan upaya itu menyuarakan protes kepada atasan bahwa saya ingin seperti ini loh. Nah, ini adalah berarti arahnya adalah dia ingin meningkatkan atau memperbaiki keadaan gitu ya, konstruktif. Kemudian ada juga orang yang tidak puas terhadap sesuatu, itu juga berdampak kepada bisa menyuarakannya melalui kesetiaan. Dia bisa merasakan bahwa mungkin saat ini karena perusahaan sedang mengalami pandemi COVID, sedang mengatasi permasalahan COVID pada karyawannya, sehingga sekarang masalah gaji dan sebagainya kurang diperhatikan oleh perusahaan. Tapi saya yakin ketika masalah ini selesai, COVID ini mereda, maka insya Allah perusahaan akan kembali lagi untuk mempertahankan karyawan. Nah, ini adalah pandangan bahwa dia tidak puas, tetapi dia menunjukkan kesetiaan, dia masih berpikir positif. Berpikir positif berarti dia pasif, karena tidak melakukan sesuatu, hanya berpikir positif tapi bersifat membangun. Jadi dia tidak merusaknya. Maksudnya kesetiaan, saya akan menunggu, suatu saat pasti akan memperhatikan karyawan lagi. Karena sekarang lagi pandemi COVID. Oke. Kemudian cara mengungkapkan dari tidak puasan lain adalah aktif, pasif dan mengabaikan. Contohnya, misalkan yang tadi kan setelah Anda menyuarakan, saya memberikan ide-ide baru, ide-ide saya harusnya itu kayak gini begitu ya, protes lah. Kemudian Anda berpikir positif atau menunjukkan kesetiaan. Kemudian Anda juga karena sudah menyuarakan gak digubris, kemudian bersetia juga lama-lama capek ya, gak selesai-selesai, maka Anda akan cenderung untuk mengabaikan biasanya. Mengabaikan di sini sakarepmu. Kalau mau memperhatikan perusahaan ya sudah, kalau memperhatikan karyawannya sudah, nggak mau ya sudah, begitu. Karena sudah pore atau marah begitu ya. Nah, ini bersifat pasif tapi bersifat destruktif. Kenapa? Karena akan merusak. Arahnya kemana? Keluar dari perusahaan. Jadi yang terakhir, cara mengungkapkan ketidakpuasan adalah Anda keluar dari perusahaan. Nah, itu adalah cara-cara untuk 4 cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan karyawan yang bisa kita ketahui. Kemudian dampak kepuasan dan ketidakpuasan yang lain juga akan berdampak kepada kesehatan. Orang yang puas akan memiliki kesehatan fisik dan kesehatan mental yang lebih besar. Nah, namun apakah hubungan kausal atau hubungan antara apakah kesehatan fisik dan mental akan berdampak kepuasan? Nah, ini yang belum
kurang penelitian tentang itu. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai wacana untuk penelitian Anda ke depan. Baik, saya rasa itu untuk pembelajaran mengenai kepuasan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.